wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan proyek yang kita ambil untuk mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu prediksi omset tahunan sales taking order menggunakan algoritma random forest regression. Berikut dari anggota-anggota dari kelompok kami, yaitu pertama dari Mas Fariski, Mas Denis Ronaldo, Mas Apri, saya sendiri, dan Mbak Fadia Nur Idzidihar. Oke, lanjut. Untuk dataset, deskripsi dataset yang kita gunakan untuk memprediksi omset penjualan yaitu menggunakan random forest regression. Salah satunya itu datanya berupa data penjualan bulanan. Setiap baris merepresentasikan satu periode atau bulan. Dataset terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Dan dataset di submit total 500 data. Untuk variabel dataset, yang pertama yaitu bulan, dengan deskripsinya itu periode waktu penjualan Januari sampai Desember. Jenis datanya yaitu polinominal. Yang kedua itu jumlah toko dengan jenis data numerik. Selanjutnya jumlah transaksi, jenis datanya juga numerik. Total produk, frekuensi kunjungan juga jenis datanya numerik. Dan omset, yaitu total pendapatan bulanan dengan jenis datanya numerik dan sebagai target kita dalam proyek kali ini. Untuk deskripsi statistik dataset, yaitu statistik deskriptif digunakan untuk memahami karakteristik data, meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Selanjutnya, semua variabel juga bersifat numerik. Untuk statistik deskriptif bisa dilihat di dalam tabel, ada beberapa variabel minimum, maksimum, dan average hingga standar deviasi. Untuk bulan, untuk variabelnya minimum di angka 1 dan maksimum di angka 12. Dan selanjutnya sehingga sampai variabel omset, di mana nilai minimumnya di 34 juta sekian dan maksimumnya di 93 juta sekian, dan average-nya juga 66 juta sekian, hingga didapatkan standar deviasinya itu 18 juta sekian juga. Untuk interpretasi statistik, rata-rata omset bulanan berada di kisar 66,4 juta. Di dalamnya itu terdapat fluktuasi omset yang cukup besar antar bulan. Variabel transaksi dan total produk memiliki variasi tinggi, dan dataset sesuai dianalisis dengan random forest regression. Untuk pre-processing data, kita memakai read Excel yang berfungsi sebagai membaca data dari file Excel yang berisi data omset dan fitur-fitur yang relevan. Yang selanjutnya, yang kedua, kita memakai setrol, di mana dalam setrol menentukan peranan sebagai atribut dan sebagai target atau label. Yang ketiga yaitu split data untuk menguji data, di mana di sini kita memakai 350 data sebanyak 70%, dan untuk data ujinya 150 data sebanyak 30%. Untuk diagram alur rapid miner bisa dilihat dalam gambar, yaitu ada read Excel, setrol, split data yang terhubung ke random forest dan apply model, selanjutnya diteruskan ke performance. Untuk observasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Apri. Untuk Mas Apri, disilahkan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Jadi saya akan menjelaskan terkait observasi. Omset ini menggunakan algoritma random forest regression. Artinya membandingkan omset dari omset yang aktual versus dengan prediksi omset yang kita buat dengan random forest regression. Di sini ada beberapa angka yang kita bisa lihat, dari angka minimal aktualnya 28 juta sekian
maksimalnya 109 juta sekian, dan rata-rata omset itu per bulannya 67 juta. Dan untuk prediksi omset kita menggunakan regression random forest ini ketemu angkanya di minimal 34 juta, maksimalnya 93 juta, average-nya 66,4 juta. Hasil evaluasi menggunakan prediksi omset itu yang pertama di mean absolute error MAE. MAE ini nilai MAE kita kurang lebih 6,64 juta. Artinya rata-rata kesalahan prediksi omset terhadap nilai aktual adalah sekitar 6,64 juta rupiah. Untuk hasil yang selanjutnya, nah, yang kedua di hasil root mean square error RMSE. Nilai RMSE ini kurang lebih 8,45 juta. RMSE ini menunjukkan kesalahan prediksi yang lebih sensitif terhadap error besar, namun masih dalam batas wajar ketika angkanya masih di kurang lebih 8,45 juta. Yang terakhir, koefisien determinasi, nilai R2 kurang lebih 0,83%. Artinya 83% variasi data omset penjualan dapat dijelaskan oleh model random forest regression ini. Kesimpulan dari model ini, yang pertama, model random forest regression ini memiliki performa yang sangat baik. Kurang lebih tingkat keakurasiannya itu 83%, MAE dan RMSE dalam batas wajar. Model juga layak digunakan untuk prediksi omset penjualan. Untuk terkait PowerPoint-nya kita sampai sini, kita lanjut jelasin ke rapid manner-nya. Rapid manner, kita sebelumnya punya dataset. Dataset kita terdiri dari dataset kita terdiri dari omset bulanan, jumlah toko yang bertransaksi, jumlah transaksi produk, total produk, frekuensi kunjungan, dan omset. Nah, di sini kita menjelaskan saat proses memasukkan read Excel-nya, kita karena file dataset kita menggunakan Excel, jadi kita untuk alur pertamanya membuat dengan bagian read Excel. Read Excel itu nanti kita tentukan di kolom omset, kita ganti ke change roll-nya, kita dikasih keterangan label, karena omset ini yang akan menjadi penentu kita di regression ini. Nah, lanjut, setelah read Excel-nya kita udah tampilkan, kita langsung ke set roll. Set roll ini kita bisa masukkan target roll-nya. Target roll kita adalah label, dan atribut name-nya kita pakainya omset. Jadi omset ini yang menjadi target roll kita nantinya berupa label. Lanjut, setelah set roll, kita melakukan split data, karena kita butuh data latih dan data uji coba. Makanya kita menggunakan split data. Split data ini kita menggunakan rasio 70% dan 30% untuk data latih dan data uji. Kita masukkan 0,70% atau 30%. Oke, lanjut ke modelnya. Modelnya kita menggunakan random forest. Nah, di mana random forest ini kriterianya kita lanjut ke least square. Setelah kita setting ke least square, untuk maksimal depth-nya tetap 10. Nanti kita lanjut masukkan lagi bagian di apply modelnya. Apply model, kita sambungkan antara mood random forest dengan mood random forest, antara split data, parnya ke unlimited. Jadi
untuk bagian split data ke random forest dan apply model, parnya ke transaksi random forest, terus yang par split data ke unlimited apply model. Nanti mood random forest koneksikan dengan mood apply model. Nah, untuk penentu terakhir kita menggunakan performance ini harus performance regression. Nah, di performance regression ini di data awal kita kolom atas ada main criterion. Criterion ini kita klik aja langsung pusatkan ke root mean square error atau RMSE. Nah, di sini kita butuh data 3 yaitu RMSE, absolute error, dan satu lagi square correlation. Tinggal dicentang aja sesuai data yang kita mau analisa butuhkan berapa parameternya. Setelah semua udah terkoneksi, tinggal langsung lanjut ke proses runningnya. Klik proses running. Nah, di sini kita ada dua data berdasarkan data statistik. Untuk data ini kita bisa lihat tadi dataset kita ada omset, prediksi, bulanan, jumlah toko, jumlah transaksi, total produk yang dijual, dan frekuensi kunjungan sales. Dan di statistik ini juga kita ada beberapa data yang bisa kita dapat. Salah satunya omset aktual, prediksi omset kita, penjualan bulanan tertinggi dan terendah, jumlah toko yang bertransaksi setiap bulannya terendah dan tertinggi, jumlah transaksi item barangnya juga tertinggi dan terendah di setiap bulan, total produk, dan frekuensi kunjungan di bulan-bulan mana yang tertinggi dan terendah. Nah, di sini untuk hasil dari RMSE atau MAE itu bisa diklik di kolom perform. Nah, di sini RMSE menunjukkan angka 84% tingkat keakurasian. Dan absolute errornya itu masih di batas wajar 67 hingga 50, kurang lebih 50. Dan square korelasinya juga sama, angkanya 0,83%. Jadi itu yang bisa dijelaskan dari kelompok 13. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih, kembali ke Mas Wendy. Baik, terima kasih Mas Sapri untuk presentasi dan demo program aplikasinya. Sekian dari kelompok kami, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.